Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 2 akan menceritakan masa pemerintahan Megawati. Perkenalkan, nama saya Debbie Nuril Dayani. Nama saya Yuli Oktaviani. Nama saya Muhammad Rafi Maulana. Nama saya Muhammad Ipal. Nama saya Kisu Nurma Awalia. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Presiden kelima pada tahun 2001 dan dibantu oleh Hamzah Haj sebagai Wakil Presiden yang menggantikan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Untuk mengawali tugasnya sebagai presiden, ia membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama. Yang pertama, menghapus KKN. Kedua, menyelamatkan rakyat dari krisis. 3, meneruskan pembangunan politik. Keempat, mempertahankan supremasi hukum. Dan yang terakhir, situasi sosial kultural yang kondusif. Reformasi di bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa ini, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan eksekutif dan legislatif. Reformasi di bidang ini adalah pembatasan wewenang MPR ke sejajaran penduduk antara Presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden dan penegasan wewenang KPK untuk melanjutkan cita-cita reformasi ini membentuk Mahkamah Konstitusi selamat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Upaya reformasi di bidang pers ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati. Pada masa pemerintahannya dianggap berhasil sehingga berdampak positif pada sektor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang. Pada pertengahan tahun 2002 sampai 2003, nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga 8.500 per dolar Amerika Serikat, kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah. Popularitas pemerintah juga menurun akibat berbagai kebijakan yang tidak populis dan meningkatkan inflasi. Di antara kebijakannya yaitu menaikkan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik serta pajak pendapat negara. Masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Pada masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri, wilayah yang rentan ingin memisahkan diri adalah Nanggru, Aceh, Darussalam, dan juga Papua. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi hanya sedikit mendapatkan hasil dari sumber daya alam, dan juga mereka merasakan pembangunan yang tidak merata. Lalu Presiden Soekarno Putri melakukan beberapa kebijakan, yaitu mengubah persentase pembagian hasil sumber daya alam. Daerah mendapatkan 70% dari pembagian hasil sumber daya alam, dan juga pemerintah pusat mendapatkan 30% dari hasil sumber daya alam. Semua itu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11B Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Nanggru, Aceh, Darussalam, yaitu mengubah Universitas Maliku Saleh menjadi Universitas Negeri. Desentralisasi politik dan keuangan. Terkait hubungan pemerintahan pusat dan daerah, Presiden Megawati berupaya melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintisnya sejak tahun 1999. Maka pada saat itu terjadi reformasi tingkat lokal.
terutama pada bidang politik, pengelola keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber daya alam setempat. Upaya desentralisasi politik keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang, di mana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Proses pelaksanaan otonomi daerah berikut, pengadaan perangkat hukumnya berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2004. Sejalan dengan rencana pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan secara aktif mengeluarkan beberapa undang-undang yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus memberikan pedoman dalam penelitian, pembangunan, perencanaan, dan pengawasan saat undang-undang tersebut diberlakukan. Pelaksanaan pemilu 2004. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana untuk pertama kalinya masyarakat memiliki hak suara, dapat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu untuk memilih anggota legislatif tersebut selanjutnya diikuti dengan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wapres yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu legislatif 2004 yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. 5 partai politik yang berhasil mendapatkan suara terbanyak adalah Partai Golkar, PDIP, PKB, P3, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Megawati di bidang sosial budaya. Departemen Pendidikan Dinas telah merekrut 4.110 guru baru untuk persiapan ditempatkan di daerah Aceh dan menyiapkan sekitar 3.000 guru aktif di daerah lain untuk mengajar di seluruh Aceh. Sedikitnya 506 bangunan sekolah di seluruh Nagru Aceh Darussalam terbakar atau 10% dari total bangunan sekolah. Rehabilitas fisik sekolah baru akan dimulai awal 2004 dan diperkirakan membutuhkan waktu 1 tahun serta dana lebih dari 300 miliar untuk menyelesaikannya. Tahun tersebut merupakan suatu kesadaran untuk menggali kembali nilai-nilai budaya asli di daerah Aceh yang juga merupakan budaya nasional serta komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan baik sosial, politik, kesejahteraan maupun pembangunan Aceh melalui pendekatan budaya dan adat yang diyakini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.